yang jawab salam kula doaken panjang umur, dikasih rezeki lancar oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati segenap para hadirin dan hadirat rutinan malam Kemis, Rabu malam Kemis yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pun Sahibul Bait Mbak Mita Khudori sekeluarga yang mudah-mudahan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini saya mohon maaf kebiasaan telat. Namun ini kalau ada rapor tidak naik kelas saya ini sering telat. Namun sedaya mudah-mudahan dimaklumi malam niku tebih. Maka saya itu tadi sudah 400 km per jam samunan. Tapi yes, mudah-mudahan barokah Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum saya lanjut kita taklim kitab Nasihul Ibad, kita kirim Fatihah. Minta waktu panjenengan sebentar. Kita kirim tahlil singkat mawon buat ulama karismatik yang baru meninggal, Buya Sakur. Kita kirim Fatihah kepada beliau, mudah-mudahan. Dan juga selain kita kirim Fatihah kepada beliau, kita kirim Fatihah ke orang tua kita yang sudah meninggal. Kita hadirkan keluarga kita yang sudah meninggal. Mumpung kita kumpul malam hari ini dan juga di bulan mulia, bulan Rajab, kita yakin bahwa doa-doa kita diijabahi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Anallahu yaghfiru wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannati wa nabi asrarihim wa anwari wa lumana tawfiq wa nafati fid din wa dunya wal akhirah. Thumma ila ruh Buya Sakur wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum ajma'in. Anallahu yaghfiru wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannati wa nabi asrarihim wa anwari wa lumana tawfiq wa nafati fid din wa dunya wal akhirah. Wa anallahu yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan ala hadhihi niyatul niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود. لا إله إلا الله حق المعبود. لا إله إلا الله حي البر. لا إله إلا الله. 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 إله إلا الله. لا إله إلا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى بجسد وأمواتنا وأمواتكم وأموات المشاركة كاملة ومشايخنا وعلمائنا وفتواننا ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا
وجداتنا ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسبب ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ulama-ulama kita yang masih hidup, dikasih panjang umur, sehat walafiat, dan yang sudah mendahului mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan mereka para ulama, para solihin nyalur tetap kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifaq wal ifadah wal istifadah wa hatta ala tamassuk bi kitabillahi sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata al khair wa ibtigha'a wajhillah wa qurubihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita malam hari ini masuk di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat barokah, termasuk min asyhuril hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya di bulan Rajab ini banyak peristiwa yang luar biasa. Yang pertama, nur Nabi Muhammad SAW, cahaya Nabi Muhammad itu Allah ciptakan di tanggal 10 Rajab. Makanya disunahkan orang di tanggal 1 sampai 10 Rajab itu shaim, puasa, dianjurkan untuk berpuasa. Dan di bulan Rajab juga di malam 27 Rajab ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab yang sekarang kita ada di bulan mulia ini. Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab memperbanyak doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Nah, ngantuk kabeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi itu kalau masuk bulan Rajab memperbanyak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi Nabi itu selalu kalau masuk bulan Rajab memperbanyak doa itu. Eman-eman ibaratnya hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di bulan Rajab ngobrol ampunannya. Ampunan Allah itu di bulan Rajab dibuka. Ibaratnya sampai jenengan kalau mau beli HP di aplikasi yang warnanya orange di kuwi. Sofia di kuwi. Kula mboten nyebut namine, promo ngoten. Kalau panjenengan beli HP di aplikasi itu ada gratis ongkir plus barang, pasti panjenengan rebutan. Gini loh, barang gratis, ongkirnya gratis, rebutan pasti. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab itu ngobrol ampunannya. Siapa orang yang mau bertobat kepada Allah di bulan Rajab diampuni. Seburuk apapun masalahnya. Nggih. Beb kula niki gak mungkin diampuni, pasti diampuni. Jangan jadi lagi. Nggih. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Pengampun hadirin. Nggih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, apalagi di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan mulia, Allah mengampuni hamba-hambanya yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan, Rajab huwa syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku kata baginda Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati. Dan bulan Ramadan itu bulan umatku kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya di bulan Rajab ini kita nandur hadirin. Kita nandur, nandur apa? Penting jangan nandur perkara maksudnya. Nandur, kita nandur di bulan Rajab. Kita nyiraminnya itu di bulan Sya'ban. Nah,
Siapa orang wis nandul, wis nyirami, dia panennya di bulan Ramadan. Orang yang istiqomah ibadah di bulan Rajab, di Sya'ban juga ibadah, tidak lain tidak bukan pasti di bulan Ramadan dapati malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Jadi di bulan Rajab ini banyak-banyaklah memperbanyak baca istighfar. Itu yang pertama di bulan Rajab yang mulia ini. Sampai-sampai dikatakan, Sayyidina Hatim Al-Asam itu wonten cerita luar biasa. Di kitab Dalilus Sa'ilin, wonten kitab Dalilus Sa'ilin. Di kitab Dalilus Sa'ilin dikatakan Sayyidina Hatim Al-Asam ini ketika masuk bulan Rajab nangis. Nangis bukan karena waktunya bayar BRI nopo token listrik entek, boten. Nangis karena senang masuk bulan Rajab, bulan barokah. Ya Allah, alhamdulillah panjenengan ya Allah ngasih panjang umur, damel kula ngasih kesehatan, kula masuk bulan Rajab nangis. Terus beliau ini kalau masuk bulan Rajab nangis kangen baginda Nabi. Nangisnya luar biasa. Sampai-sampai beliau ini ngomong sama putrinya, punya putri. Nah, bapak ini kepingin yang Madinah ziarah kanjeng Nabi. Putrinya rodo, lek ngomong cetas-cetus ngoten. Kalau ngomong plus-plus. Budal Pak, bismillah. Budal sampai ziarah kanjeng Nabi ngoten napa. Tapi kan bapak tidak punya uang. Harta tidak ada, uang tidak ada. Utang juga masih banyak, tapi kepingin ziarah kanjeng Nabi, Pak. Allah itu menciptakan kaki Pak buat jalan, Pak. Jalan Pak, bismillah sudah los, tidak rewel. Lho kok lek kowe ya apa nak? Gampang. Ono jalan. Allah Maha Kaya Pak, bismillah. Tapi pasti ambil ibumu gak oleh. Kebetulan istrinya mungkin keren ngoten nggih. Tegas ngoten, keren ngoten nggih. Coba sih nak izin ning ibumu. Oleh kok gak bapak iki budal ning Madinah. Nggih Pak, coba. Bu, bapak kate ning Madinah. Oleh kok gak? Ngapo kate budal? Iki ini duwe gak ono ngoten nggih. Keren bojone. Wes jangan kita di sini mau makan apa kalau ditinggal bapakmu. Bu, kita punya Allah, Bu. Allah yang ngasih rezeki, Bu. Sampai sekarang pun kita masih hidup, Allah ngasih rezeki. Yakin, Bu, bismillah sudah wis. Nanti gerak sudah, insya Allah ada rezeki. Yakin kok, yakin, Bu, bismillah biar bapak berangkat. Senang bapak itu berangkat. Berangkat, tidak ada modal apapun, uang tidak ada. Berangkat dengan di bulan Rajab ini memperbanyak sholawat, bismillah berangkat. Sallallahu alaihi Muhammad jalan kaki. Mengapa? Jalan akhirnya sampai perjalanan jauh. Masya Allah, perutnya lapar. Mangan opo iki. Uang tidak ada, tapi tetap bismillah jalan lagi. Sampailah si Hatim Al-Asam ini lihat orang jajan kayak ngantri sembako motor. Ngantri sembako berapa baris gitu. Waduh, alhamdulillah ono sembako ini. Wes mangan mari ini awak dhewe iki. Ketika ngantri di tempat itu, dia tanya sama orang depannya, Mas, ini sembakonya apa Mas? Nasi pecel, krengsengan apa lele pedes Mas? Seperti di sini favorit saya lele pedes kalau di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai gak apa-apa, Pak. Iki kudu sembako, Pak. Ini bukan sembako di sini. Raja itu ngadakan saya Mbak. Siapa orang yang bisa menyembuhkan raja dari sakitnya yang lama, maka raja akan ngasih apapun yang dia mau. Raja itu ceritanya tidur 10 tahun, kakinya sakit. Raja ngasih sayembara, siapa orang yang bisa menyembuhkan raja, dikasih apapun sama raja. Sama gak dulu Mas, ini di depan banyak yang bawa paramek, panadol, bawa balsem supaya serat, jadi sembuh Mas. Sampai, waduh, ini bukan sembako berarti, bukan. Ini semua berlomba untuk menyembuhkan raja. Bismillah, wis tak melu amis. Akhirnya ikut ngantri juga dia. Satu persatu masuk gagal. Akhirnya si Hatim Al-Asam masuk. Ketika masuk ditanya sama raja, kamu bawa apa ke sini? Yang tadi sebelum kamu ini yang dibawa macam-macam. Yang dibawa paramek, panadol, balsem, glika, saya tidak sembuh-sembuh ini. Sampai bawa apa? Saya tidak bawa apa-apa kecuali sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Saya bawa yakin doa saya diijabah sama Allah sehingga sampai sembuh. Karena saya ini mau ziarah Nabi, tidak punya uang.
Saya butuh uang buat sampai Madinah, sehingga saya bisa beli kuda atau apa buat bekal saya sampai Madinah. Coba wis, apa kekuatan? Sudah dicoba sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi, tiru-tiru viral. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah harus bisa. Lek waras-waras, lek mati-mati ya. Bismillah, dipegang kakinya raja sambil dibacakan doa subhanallah, raja sembuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, mencolot raja nih. Pernah buat nih. Masya Allah Pak, alhamdulillah berkat sampean ini saya sembuh kaki saya. Minta apa Pak sama saya kasih? Wis ngomong minta apa? Kalau kata-kata Pak Raja, namun uang 1 miliar mawon bukan kata-kata. Kata ibu yang ngawur. Tak orang mana gak apa-apa. Enggak, saya cuma minta Pak Raja kasih saya kendaraan, kasih saya bekal buat makan supaya saya sampai Madinah selamat. Ikut tok permintaan. Iya, sudah minta ikut tok saya. Akhirnya sama raja dikasih kuda yang terbaik, dikasih uang yang banyak, dimuliakan oleh raja, pulang perginya disuruh ajudannya ngawal dia. Sampai dia ke Madinah Munawwarah ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sisi cerita kan ada ibu sama anaknya yang di rumah yang kelaparan nih. Ibu petan-petan sampai anaknya dan bapak mau ini tinggal kene kan tinggal di duit. Nah, ya opo iki wis kok ngene kehidupan ini. Sabar Bu, minta sama Allah Bu, sembahyang duha Bu, insyaallah wonten jalan. Akhirnya singkat cerita ibunya sholat duha, anaknya sholat duha. Setelah sholat duha ini ada satu orang tok-tok rumahnya. Assalamualaikum, paket, boten paket, boten enten Shopee zaman ini. Tok-tok assalamualaikum, iya dapat. Saya ini bawa seorang raja. Kita ini habis berburu ke hutan dan raja dehidrasi ngelak. Butuh air yang banyak. Waduh, banyu pakai ini. Sudah Pak, sabar Pak. Saya airnya banyak, airnya di sini air terbaik Pak. Warnanya hitam Pak di sini Pak, saking baiknya. Airnya enak Pak, sudah tak kasih. Akhirnya raja dikasih air dari rumah ini, diminumkan oleh raja. Raja itu ketika minum langsung beda. Ini air apa ini kok saya minum ini, haus saya ini kok hilang. Dahaga saya hilang, airnya enak, dingin, luar biasa. Ternyata diselidiki usut punya usut, mereka mengatakan itu adalah rumahnya orang soleh, orang yang alim yang bernama Hatim Al-Asom. Raja langsung bilang, oh Masya Allah, rumahnya orang soleh aja airnya beda. Yakin saya sudah di sini air luar biasa. Akhirnya raja menyuruh ajudannya untuk ngasih beberapa uang untuk istri dan anak tadi karena sudah ngasih raja itu minum. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat istighfar itu mempermudah jalan kita, jangan dicelakai. Quran, kita yakin sama Quran, kita iman sama Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Perintah dari Allah untuk memperbanyak sholawat. Jadi panjenengan kalau sumpah, stres nopo pripun, tetap gerak, tetap usaha, tetap cari jalan keluar, tapi dibarengi sholawat coba. Insya Allah dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi bulan Rajab itu seperti itu, memperbanyak istighfar sama sholawat kepada baginda Nabi. Nah ini kalau kita lanjut di kitab itu tadi sekelumit tentang bulan Rajab. Insya Allah kita bisa mengamalkan dan kita doa sama Allah, ya Allah panjangkan umur kita semua sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Qala Umar radhiyallahu anhu, inna Allah ta'ala katama sittatan fi sittatin katama ridha fi ta'atin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain. Jadi 6 perkara ini disembunyikan ke 6 perkara yang lain. Yang pertama kata Sayyidina Umar bin Khattab, kata maridho fi ta'atin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya dalam taat kepadanya. Jadi ketika hamba itu, kita mau tahu enggak? Allah ini ridho apa enggak sama kita? Allah ini ridho apa enggak sama kita? Ini kita lihat, kita semangat ibadah nopo boten. Kalau kita ini ibadahnya semangat, sholat zuhur, azan, sholat,
Biasanya kan lek kula lan panjenengan jam 2, jam 3 wae mepet asar lan nonton. Jadi kalau kita dengar azan langsung sholat, itu berarti Allah Ta'ala ridho sama kita, semangat ibadah. Nih. Kalau kita masuk bulan Rajab seperti ini, mau tahu tidak Allah ridho sama kita? Kita gampang melakukan ibadah di bulan Rajab ini. Istighfar yang banyak, lisan kita banyak, baca sholawat. Ini termasuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatan, seperti kata Sayyidina Umar. Yang nomor 2 kata beliau yaitu apa? Wa katamal ghadaba fil ma'siyah, dan Allah menyembunyikan kemarahannya di dalam maksiat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menyembunyikan kemarahannya dalam kemaksiatan. Ada di zaman Malik bin Dinar. Ada di zaman Malik bin Dinar seorang yang kaya raya, sugih luar biasa, orang Muslim, orang Islam, sugih, ganteng dia. Nasibnya muncul, anak-anaknya ganteng, ayu kabeh, bodone ayu, papat maneh. Ini luar biasa orang ini, tapi tidak pernah sholat. Tidak pernah zakat, tidak pernah puasa. Sampai dia ini ngomong ke teman-temannya, aku ini heran. Saya ini tidak pernah taat, tapi Allah itu ngasih saya kekayaan seperti ini. Allah ngasih saya nasib muncul seperti ini. Saya tidak tahu apa misteri ilahi ini. Tidak tahu saya ini kok gak dikasih ujian sama Allah. Ketika dia tidur, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia tidur, dia dimimpi solihin di zaman itu. Seorang soleh, tokoh di zaman itu yang sudah meninggal, mimpi datang kepada dia, mengatakan, engkau ini sudah diazab sama Allah dengan azab yang sangat keras aslinya. Tapi kau gak sadar. Apa itu? Nasibku bagus. Saya kaya raya. Istri saya cantik. Anak saya luar biasa. Apa azab dari Allah? Engkau, jikalau disebut nama Nabi Muhammad SAW, hatimu tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa mahabbah kepada kanjeng Nabi. Itu azab paling besar yang menimpa kamu. Jadi, naudzubillah, dicabutnya rasa iman. Dan engkau dikasih azab sama Allah ketika dengar azan, ketika teman-temanmu semua sholat, ketika teman-temanmu semua puasa, kamu tidak sholat, kamu tidak puasa. Nah ini adalah azab pastinya buat kamu. Kamu harus introspeksi, kamu sedang dapat istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istidraj ini apa sih Pak? Istidraj ini kayak dilulu, dikasih terus sama Allah Taala, tapi dia tidak sadar. Tapi dikasih terus, tapi kalau dia ibadahnya luar biasa, zakatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sosial sesamanya luar biasa, bukan istidraj namanya, memang nikmat. Tapi kalau sudah dikasih istidraj, tidak sholat, tidak puasa, nah ini wah tanda tanya, harus hati-hati. Kembalikan lagi, sholat kita harus dijaga, puasa nanti Ramadan dijaga. Mudah-mudahan Allah memperkuat iman kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua itu, dan yang ketiga kata Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan, dan Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Iki azan ya. Kita break sebentar, dengan azan lanjut malih ya. Jangan bubar tapi ya, moro mencolot. Betul ya? Kita mendengarkan azan ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut nggih. Alhamdulillah. Yang nomor 3 kata Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah itu menyembunyikan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Ada ulama yang sudah bisa seperti Imam Ghazali menentukan malam-malam Lailatul Qadar, yaitu di 10 malam ganjil terakhir. Itu bisa di malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Ada ulama seperti Al-Imam Haddad dan lain-lain itu bahwa Lailatul Qadar itu memang sejarah rahasia dari Allah. Siapa orang yang dapat malam Lailatul Qadar ini nanti di bulan Ramadan, dia seperti pahalanya orang yang ibadah selama 1000 bulan. Nih, 1000 bulan itu kalau dalam matematika 83 tahun. Di dalam surat Al-Qadar dijelaskan. Ya mudah-mudahan majelis malam Kamis ini dapat Lailatul Qadar, mudah-mudahan. Penting istiqomah. Bulan Rajab ada rutinan di sini, pengajian apapun hadir, ngarap berkah. Nah ini Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan, kata Sayyidina Umar. Yang nomor 4 yaitu kata Sayyidina Umar bin Khattab, wa katama awliya'ahu fiha bainan nas. Allah menyembunyikan para walinya di tengah manusia. Kadang kita lihat orangnya gak sepiro terkenal, biasa, hidupnya cuma ngajar, naik sepeda ontel keliling. Kita ini gak boleh sudut sama makhluk Allah, siapapun hadir. Jangan sampai memandang orang lain dengan pandangan rendah, jangan. Kadang orangnya biasa, ternyata dia ini walinya Allah. Ternyata dia ini orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat mata itu, kadang kita beranggapan maksiat mata itu mungkin lihat-lihat yang tidak bagus, pandangan yang jelek. Maksiat mata paling besar itu memandang orang lain dengan pandangan rendah, memandang orang lain dengan pandangan hina, itu tidak boleh. Sampai-sampai kita ini disuruh husnudzon, prasangka baik. Sampai Imam Ghazali itu pernah dilapori muridnya, Imam, saya ini kelihatan orang bawa khomer di tangan kanannya, bawa bir, kan semerap bir panjenengan, bawa bir di tangan kanannya Imam. Bagaimana dia? Apa kita hukum atau bagaimana? Kata Imam Ghazali apa? Kau lihat dia minum apa bawa? Cuma bawa Imam, sudah. Dia belum minum, dia cuma bawa. Saking ngajari husnudzon. Ngajari kita ini prasangka baik orang. Jadi tidak sampai mandang orang lain, menghakimi orang lain dengan pandang rendah, itu tidak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 5 kata beliau Sayyidina Umar bin Khattab, wa katamal mauta fil umri, dan Allah menyembunyikan kematian di dalam usia seseorang. Kan panjenengan mungkin kan, aku ini tak prediksi matiku paling umur sudah paling kan, boten enten. Kan gak bisa yang memprediksi umur kita. Tapi kita suruh ikhtiar sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, setelah panjang umur dan sehat walafiat, engkau cabut nyawa hamba dalam husnul khotimah. Ikhtiar doanya seperti itu. Tapi umur seseorang tidak ada yang tahu. Umur, rezeki dan jodoh itu rahasia dari Allah. Ada yang tahu kan panjenengan pulang dari sini moro-moro dapat uang 10 juta atau amin Allahumma. Nggak ada yang tahu. Rezeki itu dari Allah, rahasia share dari Allah. Ada yang tadriji, ada yang kasbi. Rezeki itu ada yang panjenengan tidak pakai gerak, itu datang ke panjenengan, ada orang seperti itu makom khusus. Ada yang kasbi, gerak dulu baru dapat rezeki. Jualan dapat uang. Nah itu makom kasbi. Kebanyakan kita itu masih kasbi. Keliling baru dapat uang. Tapi tetap yang ngasih rezeki itu Allah. Yang gerakkan hati manusia itu Allah. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Jadi yaitu jodoh juga begitu. Nggih. Perjodohan juga begitu. Ada orang yang sudah rumah tangga 2 tahun moro pisah. Terus nikah lagi awet sampai meninggal. Itu berarti jodoh kita ini memang
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang tahu apakah panjenengan waktu kecil tahu. Waduh, kok jodohku iki irunge mancung paling putih ganteng, ngoten kan ada yang tahu nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di kitab Dalilus Sa'ilin dikatakan itu ada seorang suami istri ngoten nggih. Suami istri yang istrinya solehah luar biasa. Istrinya ini ahli sedekah, senang nolong orang, senang bantu orang. Suaminya ini medit pol, meditnya luar biasa. Istrinya ini 1 bulan dikasih 50.000. Ibu-ibu teman ini sanggup mau banget sebulan 50.000. Sanggup ya? Betul sanggup. Lagi mulai diprotes kali ibu-ibu ini. Ini setiap bulan sama suaminya dikasih sedikit juga. Padahal suaminya kaya raya, tapi medit dan keras, nggak ahli sedekah. Suatu ketika malam-malam di depan rumahnya ada seorang minta-minta. Tolong, assalamualaikum. Kasihan ngoten nggih, sehingga viral-viral. Akhirnya minta uang ke depan rumahnya. Seorang laki-laki juga, seorang laki-laki bajunya compang-camping, gembel ngoten nggih, minta uang. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Ada Pak, kami belum makan Pak. 3 bulan loh, 3 bulan nggak makan mati hari ini. Enggak, saya sudah makan, nggak makan 3 hari. Saya sudah nggak makan 3 hari Pak, minta makanan Pak, minta uang buat makan Pak. Sampean ini kerja sana sampean, jangan minta-minta seperti ini. Kerja sampean, nggak usah minta-minta wis gak ono duit gak sampean, boleh sampean. Diusir, dihinakan. Istrinya masuk kamar nangis, ya Allah, kok aku iki rabi ambek wong kok ngene ya Allah. Medite pol, wis gak leman belas. Tolong hamba ya Allah. Akhirnya minggu demi minggu, bulan si suami ada kasus sesuatu ngoten, sampailah rumah tangga ini cerai. Sidang ngoten nggih, sidang cerai. Sesudah cerai hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang laki-laki yang ganteng, yang soge, yang akhlaknya luar biasa, minta orang si janda ini tadi, yang wanita solehah tadi, diminta mau dinikah. Akhirnya setelah nikah, nikahlah sama si perempuan janda ini tadi. Nikah, sudah senang ngoten nggih, bulan madu sudah. Akhirnya pernikahan dilanjutkan. Ketika itu malam-malam juga ceritanya hujan-hujan di rumahnya, ada orang tok-tok di depan rumahnya. Assalamualaikum Pak, tolong Pak, saya tidak makan Pak, minta uang Pak, minta makan Pak. Saya tidak makan sudah hampir 8 bulan Pak, mati sama bulan minta makan. Saya sudah tidak makan Pak, 3 hari Pak, tolong Pak, lapar Pak. Akhirnya suaminya yang baru ini tadi ngasih makan, ngasih uang, ngasih baju, sarungnya dikasih, tapi gak langsung ngoten nggih. Ya kepun di lemari, gak langsung lagi sih ngoten nggih. Dikasih sarung, dikasih semua, akhirnya makasih. Pergi orang ini, istrinya tetap nangis. Yang pernikahannya yang pertama, istrinya nangis karena suaminya medit, tak mau ngasih uang. Yang kedua ini suaminya wis loman nangis bisa. Akhirnya ditanyai oleh suaminya, Dek, sayangku, cintaku, ngoten nggih lah romantis nggih. Mosok, lan gak ngoten nggih delok bojone iki. Istriku ada apa kok kami ini nangis, ada apa? Mas, dulu Mas saya itu menikah sama seseorang. Suami saya itu pelit Mas, keras, mulutnya jahat Mas kalau kritik orang Mas. Saya nangis karena suami saya ini pelitnya luar biasa. Sekarang saya dapat sampean Mas, saya senang sampean ini loman luar biasa. Tapi Mas, tahukah engkau Mas, orang yang minta-minta di depan tadi itu mantan suami saya. Waduh, bojone sing piye nggih. Mantan suami saya Mas yang minta-minta itu. Lalu si suaminya guyu gitu. Tahukah kamu, istriku, dulu orang yang compang-camping minta kesini tak jawab itu saya. Nggih. Jadi dibalik sama Allah SWT. Mudah nggih, semerah nggih. Jadi dibalik sama Allah Subhanahu wa taala keadaannya. Dulu yang minta kesini itu, minta uang, minta makan itu saya. Sama suamimu aku diusir. Aku tahu itu tadi suamimu. Itu suamimu, maka aku kasih memang bukan karena dia suamimu, memang keadaannya lapar, dia kasih saya bantu dia. Itulah Allah Subhanahu wa taala kalau mau merubah seseorang. Nah itu saya bilang tadi, jangan sampai memandang orang lain dengan pandangan rendah, jangan hadirin.
Naudzubillah sampai Allah Ta'ala membalik posisi kita seperti itu. Kadang tahu naudzubillah, mudah-mudahan dijauhkan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai memandang orang lain dengan pandangan rendah dan hina, jangan. Oke. Kalau ada orang minta-minta dikasih sebisanya. Kalau nggak bisa ya minta maaf, sudah nggak bisa memang. Betul nggih? Jangan sampai dihardik, jangan sampai dicaci. Coba sampai nih kerja mati yo ae, jangan nggih. Kalau bisa ngomong yang bagus, betul nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir kata Sayyidina Umar bin Khattab, wa kata masalatul wusta fis sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan sholat yang paling utama. Ini kata para ulama, sholat asar ini kenapa disebut sholat paling utama? Karena di waktu orang itu senang istirahat, sering lalai kepada Allah. Kalau subuh itu juga luar biasa, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apalagi sholat tahajud, sholat sunnah, ini kan yang disebut sholat fardu. Karena di waktu asar itu banyak orang lalai kepada Allah, tapi kita sholat. Nah ini sholat wusta itu ulama bersepakat mutawatir bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan sholat paling utama yaitu sholat wusta di dalam sholat 5 waktu. Ada keterangan di sini, yaitu penjelasan. Yang pertama, Allah merahasiakan 6 perkara tersebut di dalam 6 perkara yang lain. Maksudnya agar kita yang pertama sungguh-sungguh dalam melaksanakan taat kepada Allah. Jadi kita ini tidak nanggung. Benar-benar yang pertama tadi taat, memang taat kepada Allah. Apapun yang Allah Ta'ala perintahkan, kita lakukan semaksimal mungkin. Apapun yang Allah larang, kita jauhi semaksimal mungkin, itu taat. Yang nomor 2, betul-betul menjauhi maksiat. Kalau belum bisa 100% pelan-pelan. Pelan-pelan nanti insya Allah bisa. Yang nomor 3 yaitu sungguh-sungguh menyambut Lailatul Qadar setiap malam Ramadan. Ketika nanti masuk bulan Ramadan, benar-benar sungguh-sungguh ketika malam terawih, sahur, sholatnya dijaga. Kadang kan terawih tergantung imamnya. Imamnya waduh gak terawih dikit mana awak dhewe lan ngoten nggih. Jadi kalau bisa terawihnya juga dijaga. Terawih dijaga, dan suratnya dijaga. Yang nomor 4 kata beliau menghormati setiap orang. Seperti almarhum yang meninggal kemarin di Yasakur itu saya tahu, maksudnya toleransinya luar biasa. Sama yang muda menghargai. Saya punya teman Habib Husin Jakbar itu teman saya. Dia pernah silaturahmi dan juga orangnya humble, baik, luar biasa. Yang nomor 5 yaitu selalu menyiapkan diri untuk meninggal. Jadi kalau jangan nunggu mau meninggal baik, tapi jadi baik lalu tunggulah kematian. Jangan sampai awak dhewe tobat pas tuwa ae nunggu. Jangan. Mulai sekarang, mulai detik ini jadi orang yang baik. Jadi orang yang baik mulai sekarang. Karena itu tadi kematian, rezeki, jodoh itu rahasia dari Allah. Kita gak ada yang tahu. Kita tahun kemarin cuma tahun sekarang aja, gak ada yang tahu. Setahun kemarin kita dapat rezeki berapa nominalnya, gak ada yang tahu. Itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 6 yaitu giat mengerjakan sholat, istiqomah mengerjakan sholat. Sholat dijaga, apalagi berjamaah. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, sholat jamaahnya selalu dijaga. Ini adalah perkara-perkara kalau kita mau dapat ridho Allah, dia ada di perkara-perkara ini. Yang terakhir, qala Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khaufi ahaduha min qibalillahi ayyahuda sulhul iman. Nah ini di makalah selanjutnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, hendaknya seseorang mukmin merasa takut dalam 6 perkara. Kata Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama, ahaduha min qibalillahi ayyahuda minhul iman. Takutlah kepada Allah kalau Allah itu mencabut iman kita. Iman seseorang itu ya mudah-mudahan, makanya Nabi itu selalu doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi Muhammad itu selalu minta, ya Allah berikan hamba ketetapan iman. Kalau orang dicabut imannya, naudzubillah, banyak kasusnya.
tiba-tiba murtad, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba keluar dari agama Islam dan sebagainya. Nah ini Allah Ta'ala mencabut iman darinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus takut dengan perkara ini. Yang nomor dua kata beliau yaitu wasani min kibalil hafadati ayatubu alaihi ma yatabi'u bihi yaumal qiyamah. Takut kepada malaikat kalau mereka menuliskan sesuatu yang memalukan kita di hari kiamat. Jadi ada amalan apa yang mungkin kita ini melanggar teman. Jadi isin ngoten iki. Kita harus takut. Yang nomor tiga yaitu apa? Wasaris bin kibali syaitona ayyubtila amaluh. Takutlah kepada setan kalau dia merusak pahala amalnya. Kadang setan itu masuk ke amal kita ini pintar. Contohnya apa? Sombong. Nah ini amalan dari setan yang paling masuknya mulus ngoten. Kadang cerita ning konco iki. Aku iki alhamdulillah yo gak sombong. Ya iki sombong iki Mas. Yo gak sombong sih. Aku dhewe gak sombong. Mambengi tahajud 8 rakaat. Ngoten. Ini sombong Mas iki. Ini setan pintar cara kerjanya. Nih. Alhamdulillah gak sombong yo gak sombong. Ini aku zakat 10 juta. Gak sombong cerita, gak sombong. Ya sombong ini ya gitu. Kan kata model-model ini sekarang ini. Jadi harus pintar-pintar hati-hati. Kalau bisa gak usah diceritakan. Allah Ta'ala sudah tahu, dicatat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai sombong. Alhamdulillah, ya ngono ya. Awakku iki rada pucet ya iku. Mambengi tak harus Quran. Khatam 10 kali mambengi. Waduh 10 kali khatam iki kuat tenan iki berarti ini. Jadi ya itu, hati-hati setan ini memasuki di amal-amal kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Warabi' min qibali malikil maut ayakhudha fi ghaflatin baghtah. Takutlah kepada malaikat Israel kalau dia mencabut nyawa dalam keadaan lupa diri kepada Allah. Minta karena takut ya Allah, takut tapi minta ya Allah, berikanlah hamba kekuatan ya Allah, dan kalau masalah kematian ya Allah, hamba minta panjang umur, sehat walafiat, terus husnul khotimah. Lan ngoten nggih. Banyak di roti hadat yang dibaca di sini hari Minggu, luar biasa. Dimanapun kita lihat selalu doa, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah. Minta itu husnul khotimah, pungkasan yang bagus. Minta seperti itu. Selanjutnya takut kepada dunia kalau dunia itu membuat dia terlena. Nih, karena jabatan, nih, nikilan bentar lagi nih menghadapi pemilu nih. Walaupun beda pilihan, nih, saya tidak ngomong paslon A, B atau C tidak sama sekali. Walaupun beda pilihan, jangan sampai putus sak keluargaan, sak koncoan. Walaupun teman sampean keluarga panjenengan, aku paslon siji, oh iya tidak apa-apa. Kon ngawur ae kon tak blokir, metu kok malah jangan. Aku paslon iki kau jangan sampai ini. Jangan sampai gara-gara hal kayak gini putus hubungan keluarga. Gelut eman, nanti belajar dari kemarin, 2019, di kulang nonton cebong kali kampret, cebong sama kampret ini gelut sampai 2024. Yang di atasnya harus rangkulan, wis koncoan, eman, eman yang di bawah tasik gelut-gelutan, yang di atas wis koncoan. Jadi kalau pemilu besok, saran saya pribadi, jenengan punya hati, pilih dengan hati nurani panjenengan. Oh insya Allah ini saya pilih ini karena ini insya Allah terbaik buat Indonesia. Betul. Saya pilih ini, bismillah. Kalau teman sampean punya pilihan, jangan dibully sudah. Awakmu loh, nah, hari ini kon ini mati kon ngapur, kon jangan. Pilihannya dia sudah. Kita yakin Allah Ta'ala pasti nanti turun tangan masalah presiden di Indonesia. Kita minta yang terbaik aja. Terus mudah-mudahan yang jadi yang terbaik sudah. Kalau kita punya pilihan, bismillah dengan pilihan kita. Jangan sampai karena beda pilihan, blokir-blokiran, WhatsApp, tidak kontrol di Facebook, diblokir, mampir yang omair yoyo kali buka pintu, jangan. Kalau bisa tetap guyup satu saudara, jangan sampai terpecah belah. Betul nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang nomor 7 kata beliau, yang nomor 6 yaitu wasadisu min kibalil ahlil iyal ay yastagilla bihim
fayusghilunahu an dzikrillah. Takut kepada keluarganya sendiri kalau dia menyibukkan mereka dan mereka pun menyibukkan sehingga mereka lupa akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar takut dengan perkara ini hadirin. Minta sama Allah yang taala yang terbaik. Jangan sampai lalai kepada Allah. Kalau lalai kita mau minta pada Allah gimana? Minta sama Allah itu dengan apa tadi? Sholatnya dijaga, zakatnya diperhatikan, puasanya diperhatikan. Di bulan Rajab Allah mau bulan ampunan. Bismillah, minta ampun kepada Allah. Allah, dosa saya banyak ya Allah. Minta ampun kepada Engkau ya Allah. Terus kalau ada uang, panjenengan kalau mau selamat, ada uang 5.000, 10.000, kasih ke masjid, jumlah masjid pembangunan. Ada anak yatim, dikasih anak yatim. Ada orang membutuhkan, dikasih, dibantu. Itu perkara-perkara yang mancing ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadi orang yang perhitungan matematis, wah ini jangan. Kalau kita dikasih kecukupan sama Allah, bismillah. Betul nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang hadir pada malam hari ini sehat wal afiat. Allah menjadikan rezeki kita lancar barokah. Mudah-mudahan utang-utang kita dilunasi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah setelah panjang umur dan sehat walafiat, Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa hadza minni wa afa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo salat Isya berjamaah. Sinten sing saged qomat iki? Monggo.